Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap kopi buatan istri kita ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hujan ya, suasana hujan. Ini memang enaknya nge-grab. Tinggal di kota itu plus minusnya di situ. Jadi kita kalau males capek masak-masak gitu, tinggal pesen aja di Grab. Nggak di iklan loh ya, nggak di endorse. Baik, kita akan sekedar sharing-sharing, bincang-bincang masalah sembelihan dan perpilahan ya. Dan di GSN sendiri sudah ada sih sebenarnya grup sahabat GSN, grup sahabat GSN. Nah itu di situ bebas mau ngobrol apa, posting apa, bebas tentang sembelihan dan perpilahan. Dan saya nggak membatasi anggota, bebas saja gitu. Nanti misalkan ada sembelihan, ada kurangnya apa gitu. Sama seperti kami di RPH. Para siswa itu jelang subuh mereka berkumpul menikmati jahe ataupun kopi itu, sharing, dan mereka siswa lebih banyak bertanya dan juga minta dikoreksi. Pemutar tolong dikoreksi, saya kurang apa dan bagaimana. Begitu juga pendamping. Nah status saya ini nggak jelas ini, pendamping bukan, siswa juga nggak dianggap siswa, ini di atasnya, jadi ya sudahlah. Nah begitu, artinya kita sharing aja di grup sahabat GSN juga begitu, sharing gitu. Cuman begini, yang perlu digarisbawahi, sembelihan di RPH tidak sama dengan sembelihan di Idul Kurban. Ada yang baru-baru ini bertanya, mohon bertanya itu sembelihannya kok agak ke bawah ya, dan lain sebagainya, macam-macam. Memang tidak sama. Jadi secara di RPH itu semuanya sudah ada nilai ekonomisnya. Jadi nanti sahabat-sahabat akan tahu kenapa sembelihannya kok tidak melebar kulitnya. Itu kulit kepala sudah ada yang membeli. Kepala, daging di bagian kepala, daging di bagian potongan, sudah ada yang membeli semua. Kekil ya, kaki-kaki sudah ada yang membeli. Kulit sudah ada sendiri orang, jeroan sudah ada. Nah semuanya sudah ada sendiri-sendiri. Yang ketika sapi itu jatuh sudah ada harganya, sudah jatuh maksudnya dirobohkan, itu sudah ada yang membeli semua itu. Nah kita di tengah-tengah, eksekutor ini netral, sifatnya netral, tidak berpihak kepada pembeli daging kepala dan tidak berpihak kepada arpel atau arek melihat, seperti itu. Mungkin di sini ranahnya Pak Mudin ya yang bisa menjelaskan secara detail, termasuk juga Gus Jadab atau Gus Andri itu. Intinya, kalau saya sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat GSN tentang sembelihan di RPH yang sering saya posting, itu jadilah orang bijak, kita ambil baik-baiknya. Misalkan teknik seperti ini, teknik seperti itu, cara menyembelihnya, memegang bilahnya, misalnya ini ya, memegangnya seperti ini, komisilih. Ada yang memegangnya gini, pakai jari telunjuk ya, pakai jari telunjuk dibuka, seret, digesekkan. Jadi pakai jari telunjuk, terpegang, tekan, ditekan. Ini jari telunjuk ini untuk tumpuan kekuatan, dorong ke bawah, ditekan sambil ujung separuh dari bilah ini menuju ujung untuk memotong 4 urat nadi, urat tersebut ya, 4 urat, set gitu, set gitu. Ada yang seperti itu, ada yang digenggam seperti Pak Mudin, ada yang saya model digenggamnya seperti ini, dan saya sudah nyaman dengan genggaman saya seperti ini. Powernya bisa lebih full, juga bisa mengontrol kekuatan seberapa yang harus saya keluarkan kekuatannya. Nah seperti itu, macam-macam. Nah di situ hikmahnya, saya sering share video sembelihan di RPH. Ambil baik-baiknya saja, kita kan sudah dewasa, jadi
bisa menfilter apa yang kita lihat. Tidak semuanya harus kita hakimi, kita cemooh, kita caci maki, tidak. Ambil baik-baiknya saja. Nah, seperti itu ya. Ini kembarannya yang dari yang saya pakai. Kalau yang saya pakai setiap hari dan menjadi andalan ini, yang menjadi andalan. Saya bilang jadi andalan itu, ini sudah ada nama saya. Mirrornya tetap mirror, ini gubuk GSN kelihatan. Kesederhanaannya kami itu ya kayak gini nih, gubuk GSN. Nggak ada yang perlu disombongkan, sederhana banget. Tipis ya, dia tipis cuman 2 mili. Kita ambil meteran. Jadi boleh bertanya, saya jawab. Semua kolom komentar insya Allah saya jawab. Ini panjangnya 25,5, lebar paling lebar 4 cm, ketebalan cuma 2 mili. Tadi malam tanpa disetroping itu kebetulan sapi-sapi di awal ada 4 ekor ya, kita sembelih pakai ini tanpa disetroping sama sekali. Nah, sudah berindil, tapi apakah ini mampu dipakai untuk sembelihan kembali? Mampu, karena di RPH itu kelebihannya kencang. Nah, di sebelah sini sampai sini, nah itu tuh ada putih itu. Nah, putih sekitar 5 cm ini rolling. Terjadi rolling ketika bertemu dengan sapi yang gede. Di ujungnya ini di sini rolling itu nggak tajam. Nah, caranya ini yang mau bertanya-tanya masalah chipping rolling, silahkan. Saya punya bilah chipping itu gimana. Kalau micro chipping bisa di stroping yang menggunakan varian sapi, varian kuda gitu. Tapi ya bener-bener serius cara menstropingnya. Kalau sambil bikin konten gini susah untuk seriusinya. Biasanya saya perhatikan betul ini untuk posisi sudut, kemiringan itu saya pastikan betul. Ini nggak perlu diturunkan di batu asahan, malah tumpul dia nanti, takutnya tumpul karena gripnya nggak sesuai. Nah, di sini dia ada hitam ini karena kotorannya. Nah, ini loh, ini terjadi rolling bukan chipping ya. Di situ perlu digerus terus dengan stroping varian kuda ini. Sudah mulai, tapi dia berindilnya di bagian yang chipping. Itu kalau masalah sembelihan di RPH, kita ambil baik-baiknya saja tentang teknik sembelihan, tentang cara memegang bila, skillnya. Oh, ternyata menyembelih itu tidak hanya ditarik saja gitu. Kalau di Idul Kurban kita bebas, kita tidak ada aturan yang mematok untuk masalah sembelihan di Idul Kurban. Jadi langsung disembelihnya 5 jari dari rahang. 5 jari dari rahang itu bukan sunnah ya, bukan sunnah, itu kurang. Sudah mulai sedikit sudah mulai halus. Nah, biasanya saya stroping finishingnya menggunakan varian yang hitam atau varian domba untuk menaikkan grade bilah ini hingga slice tisu. Untuk yang elmak masih ada, untuk yang kembaran ini masih ada, untuk golok-golok sultan yang premium official juga masih ada. Silahkan dipersiapkan, tanyakan akun untuk berapa harganya. Tanya-tanya nggak masalah, admin siap membantu menjawab. Ini sudah turun di halus, sudah turun di varian domba ya, halus. Nanti terus sambil nyantai ngopi-ngopi di stroping, insya Allah ketajamannya nanti bisa slice tisu sampai halus. Mengenai chippingnya tadi bagaimana? Hilang dengan sendirinya chippingnya itu. Kok bisa?
saking flatnya, dan ini full flat ya, super flat banget ini. Itu senengnya saya gitu. Kayak ini. Untuk yang ini kan andalan sudah ada namanya, sudah mirror banget, orang suka. Nah, untuk yang satin bagaimana? Ini belum saya pakai lagi. Yang satin ini ada microchippingnya. Satinnya serat baja. Gus Andri malah suka yang ini, seneng. Tapi tebal. Dia tebalnya ini 3 milian. Nah, ini malah belum saya turunkan lagi di leher sapi. Kadung nyaman yang Blue Lamboina. Padahal secara ketebalan begini kokoh gitu ya. Dan ini bidentang kokoh banget. Jauh gitu. Padahal ukurannya sama. Terus untuk yang sapi besar ini ya, kayak kan kita menyembelih nih. Pasti ada rasa nervous ketika melihat sapi gede, apalagi sapinya ngamuk. Saya itu menjauh kalau ada sapi yang ngamuk, sapi yang gede gitu. Karena sudah kebanyakan tim ya, sudah mereka yang ahli-ahli yang sudah profesional yang menanganinya. Cuman ketika mengeksekusinya, saya pasti ngambil yang gede ini. Dan ini sudah terbukti. Video-videonya bisa dilihat di Instagram atau tadi yang di blur. Ada orang bilang, kenapa di blur, nggak usah di blur aja, nggak enak di blur kan gitu. Ada yang berkomentar gitu ya. Resiko nanti kena banned akun kita. Jadi membangun 15.000 subscriber itu sangat butuh proses perjuangan yang luar biasa. Jadi saya blur. Untuk video mentahannya asli di Instagram ada, di status WA ada, tapi ya 24 jam kan status WA. Tapi di Instagram ada, di grup sahabat GSN juga ada. Nah, ini yang saya pakai ketika melihat sapi yang lehernya gede, yang jumbo, yang kelaminnya tebal. Bearing US, ini masih ada 3 piece. Manfaatnya ternyata luar biasa. Bearing ujung candung Patimura ini, lebar di ujung. Jadi ketika kita menggenggamnya itu tidak didorong gini, menggenggamnya begini, itu didorong sambil ditekan, sampai ukuran ke bawah, baru ditarik ke atas. Insya Allah 2 kali saja. Sampai dari malam kebetulan yang leher sapi kecil yang kenceng, saya coba gitu, langsung. Alhamdulillah tidak ada chipping. Karena bearing ini keras dia. Alhamdulillah tidak ada chipping sama sekali, lancar. Ini nanti di stropping menggunakan domba, varian kulit domba, dia bisa halus, gitu ya. Oke, durasinya mungkin sudah terlalu panjang, kita akhiri saja. Untuk diskusi silahkan, yang pengen join gabung di grup sahabat GSM juga kami persilahkan. Demikian akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.